Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mari kita mengawali kajian kita dengan berzikir, memohon ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr yang kita awali dengan ta'awuz dan iringi dengan tasbih, istighfar dan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان من لا يعلم قدرته غيره ولا يبلغ وصفنا صفته سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Tidak lupa kita berkirim Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing
Berikut kepada istri, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat kita, semua saudara-saudara kita seiman dimanapun mereka berada saat ini, di darat, di laut, di udara, yang masih hidup, semoga Allah berikan umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Allah mudahkan segala urusannya. Yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sakit yang Allah titip di tubuhnya sebagai penggugur dosa-dosa masa lalunya dan sebagai mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sakit yang dialami Nabi Ayub alaihi salam, kurang lebih 18 tahun diuji dengan sakit. Nabi Ayub tetap sabar menghadapi sakitnya sembari berdoa, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Lalu Nabi Ayub diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ayub semakin berwibawa, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang telah wafat, mudah-mudahan alam barzah mereka semua Allah jadikan raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan kelak pada hari kiamat, kiranya Allah izinkan kita semua masuk surganya bighairi hisab dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' As-Siddiqi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang sedang diuji sakit sehingga tidak bisa hadir bersama kita di majelis ini. Kita doakan mereka diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pula saudara-saudara kita, tetangga kita yang karena sesuatu dan lain hal, karena kesibukan dan lain sebagainya, mereka pun tidak bisa hadir bersama kita di majelis yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesempatan untuk dapat ikut hadir di majelis yang sangat mulia ini. Majelis ilmu itu tidak diragukan lagi. Semua ulama sepakat bahwa taklim ngaji seperti ini adalah sunnah Rasulullah yang paling besar pahalanya dibandingkan dengan sunnah-sunnah yang lain. Sekali lagi, menghadiri majelis ilmu ini adalah sunnah yang sangat luar biasa besarnya. Pahala dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berjalannya kita dari pintu rumah kita ke tempat pengajian ini dinilai jihad fi sabilillah. Munara lemanita niki ule-ule leman pengajian niki ninggal dunia, maka pada pahalana mara lalu perang tolong Rasulullah lawan musuh Islam niki mati le medan juang niki. Itulah nilai daripada langkah kaki kita menghadiri majelis ilmu. Dan Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasul. Saya girang lalu lampak ngaji anak Nabi, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Masya Allah, tidak tanggung-tanggung.
Nabi memberikan door prize itu surga. Bukankah surga yang kita minta Bapak Ibu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itulah permohonan kita. Nenek kaji tiang tunas reden de, tunas cuma beng tiang tamu lek surga de. Kena niki Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nah, jalan ke surga itu ngaji, kata Nabi. Amun do mele temudang leman de jok surga, tolabul ilmi, girang-girang lalu milu ngaji. Kita sudah diberikan oleh Rasulullah jalan menuju surga itu. Enggak tiang kulungguh semuanya niki sedang meniti jalan kembali ke surga itu. Saya nggak layak kan surga tahu itu. Nabi Adam kan surga tahu layak Bapak Ibu. Lagu kesugulang salah taala. Nah nengke Nabi Adam kan keturunannya ita niki berusaha ngumbentan ampun bau tulak tama jok surga no. Nah rintangannya besar. Ada makhluk yang tidak suka kita kembali ke surga itu. Saya niki iblis, ndek suka rede enak engat kita ya bau tulak jok surga niki. Kumbena sangat layak gara-gara Adam. Kemudian iblis itu diusir dari surga itu. Ngombe cerita wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Allah katakan ketika aku perintahkan seluruh malaikat bersujud kepada Adam, semua sujud illa iblis. Nah sekik ndek mele sujud lain iblis. Iblis niki dulu malaikat apa ya Bu? Dia banyak zikirnya iblis itu dulu. Ya. Rajin zikirnya. Enggak ampokna usir si Allah Ta'ala ndek nemele taat, ndek nemele sujud. Dan secara logika iblis itu mengutarakan alasannya, ngapain sujud pada manusia? Kan tempat boleh sujud engkau ya Allah, masa saya sujud pada manusia katanya. Kan secara akal masuk akal itu ya. Nah makin begini Pak Ibu. Napi hukum injak dengan toak dosa kan? Tapi kalau dengan toak bersuruh anakku kepanggil lidahku, bongkor ku injak sekali orang kira-kira. Jadi ini Allah Ta'ala nyuruh malaikat sujud pada Adam. Taat. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah bilang tidak. Kalau Allah perintahkan sami'na wa ata'na. Nggih, siap. Sujud. Nah, sekik nih bila sujud, setan niki iblis niki akhirnya diusir oleh Allah. Iblis, lek surga ni nak dengan sombong, sugul. Nah, iya sih keberatan gati iblis niki. Awas Adam no. Ya, ku goda dong Adam no pun sak jerak di surga pun sugulang Allah Ta'ala. Berhasil iblis niki. Arak sopok pohon niki lek surga niki. Adam lamun mele abadi lek surga ni kata Allah Ta'ala pian Allah wala taqraba hadhis sajarah, ndak rapetang pohon ni, apalagi ya keluar ya rapat dikanggu. Ini aturan surga, ndak boleh makan buah pohon ini. Lah ya kemudian tegoda si iblis ngumbintan pun tak goda doang. Adam pun sugul leman surga ni kumele mesak ku sugul kan. Ampun sugul doang Adam ni. Tegoda Adam dek nu bau, tegoda Adam dek nu bau. Nah seninakna le mana kan? Nah, angkatnya hati-hati. Istri itu kadang-kadang ya apapun mau kita lakukan gara-gara istri. Kan kalau istri yang solihah tidak berani, dia akan nyuruh suaminya sesuatu yang dimurkai Allah gitu. Tapi kalau istri yang kurang takut kepada akhirat, pokok mau umbe-umbe wantan korupsi atau apa gitu. Makanya jadi suami, jadi istri harus soleh dan solehah. Jadi dan iblis itu membuat
logika kepada Adam itu. Adam, tahu ndak kenapa sih dia dilarang makan pohon holdi ini? Holdi, nah yang menamakan holdi itu iblis dulu ya. Holdi itu hanya kekal, kholidin, kamu akan kekal. Kalau kamu makan kamu kekal. Tapi kalau kamu tidak makan tak kekal. Dibolak-balik faktanya oleh iblis. Allah katakan kalau kamu makan baru kamu tidak kekal. Kalau kamu tidak makan kamu kekal. Dibalik oleh iblis itu, Adam, tak kalah, tak kalah. Lamun dek kelor baru dek abadi. Lamun tendek kelor sugul lah digoda dia. Masya Allah, apa ya ibu? Makanya iblis itu kata Nabi, inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu menggoda manusia ini ke seluruh aliran darahnya. Beto narak darah mengalir, di situ ada iblis, di tangan ada darah mengalir. Tergoda lemaniman kadang-kadang nulis itu sesuatu yang di Facebook itu atau di WA yang bukan pengetahuan kita, kemudian kita sebar isu-isu negatif tentang orang. Jadi ini iblis mengendalikan. Nah, di kitab Maraqil Buddha katakan hati-hati dengan tulisanmu, bisa jadi itu menjadi fitnah bagimu. Jadi tulisan itu hati-hati, baca dulu, kalau ada manfaatnya share, kalau tidak ada manfaatnya ngapain di share. Jadi ini hati-hati. Jadi iblis itu menggoda lewat tangan, lewat pikiran, lewat kaki, semuanya. Dia akan datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah, iblis tidak bisa lewat atas. Nah, makanya kita doa itu ke atas, rahmat itu turun. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ya. Nah, ternyata iblis berhasil menggoda Adam itu. Akhirnya Adam pun dikeluarkan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka iblis kemudian azallahuma, menggelincirkan, menggoda Adam itu sehingga Adam pun diusir dari surga. Nah, sehingga kita lahir di dunia ini Bapak Ibu. Nah, nengke ngumbin tante ampun bau tulak jok surga. Nah, kita dibuatkan fasilitas oleh Allah. Ya, di dunia ini tempat yang paling mulia, engkau duduk, engkau sujud, engkau ngaji, engkau melakukan ibadah adalah rumah Allah. Rumah Allah adalah masjid. Wa khairul buqa masajiduha. Sebaik-baik bangunan di dunia ini adalah masjidnya. Disinilah Allah menaruh rahmatnya. Disinilah Allah menaruh solusi-solusi atas masalah umat ini. Punya masalah datang ke sini minta, ya Allah saya punya masalah ini, saya punya hutang, ya Allah saya punya ini, ya Allah tolong dong. Ya, kayak dulu Rasulullah mengajarkan sebuah doa pada seorang sahabat yang sedang terlilit hutang. Ngapain di sini? Itikaf atau apa? Enggak ya Rasulullah, saya menghindari tukang tagih itu datang ke rumah katanya. Apa kata Nabi? Mau enggak aku kasih tahu kalian doa supaya hutangmu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, mau. Diajarkan doa. Insya Allah sudah hafal ya doanya. Apa doa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jadi garis bawahi wa a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Terlilit oleh hutang, tahu ngeruit, ngengkong sekedik tertagih. Itu mai. Jadi ini susah ya kalau punya hutang. Maka diajar oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nenek kaji, aku berlindung kepadamu dari hammi wal hazan, dari rasa gundah gulanan, sedih ya Allah. Aku berlindung dari kesedihan, dari kegelisahan. Wa a'udzubika min
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ajz dan kasal, lemah dan pemalas. Jadi lemah, ya lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi. Ini kita berlindung kepada Allah. Karena kalau lemah ekonomi bahaya. Apa kata Nabi? Kadal faqru ayyakuna kufron. Jadi fakir, miskin, lemah ekonomi itu dekat sekali kepada kekafiran. Jadi kalau udah urusan perut, ini orang itu wah bahaya itu. Makanya sangat mulia sekali orang-orang yang peduli kepada perut orang lain. Artinya kalau orang lapar itu dibantu. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ma'un itu katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu pendusta agama itu? Siapa pendusta agama itu? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka orang yang suka menghardik anak yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang tidak peduli kepada orang-orang miskin. Jadi ini kalau ya disebut sebagai pendusta agama, timan rajin sembahyang, rajin ibadah, lamun dia peduli tiba yatim, tiba miskin, wah bahaya. Sehingga Allah katakan kemudian fawailun lil musallin. Bayangkan wail itu salah satu nama neraka itu wail. Celaka kata Allah mereka yang sholat. Sholat yang bagaimana yang celaka? Tidak titik, jangan titik di situ. Nanti kalau titik celaka orang sholat, marah kita kan. Sholat yang bagaimana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya itu sahun. Apa sahun? Lalai. Salatu wassalamu alaihi, masih selawatan. Allahu akbar, abrukna ngebang. Qad qamatis shalah, abrukna kamat. Allahumma as'ane turunna dalam masjid. Dek man pada sembahyang. Pasti are banyak naruh maghrib. Selawatan maghrib, aneh dek man bayang asar. Ya Allah, kalau orang begini nih fawailun, suka lalai. Si kelebat nih si dunia nih ki. Sampai lupa sembahyang. Apalagi sebiak-biak tuh. Baris sembahyang ngitung bati je. Masya Allah. Apa ibu? Jangan seperti Korun ya. Korun niki dulu orang miskin, orang tak berada. Minta ya Musa doang tuan puasa sugih. Terdoa pacu ibadah lain. Sugih ya iya lah. Jerak memilih ibadah. Bahkan dia melawan, bahkan dia pelit, bahkan dia sombong. Allah murka. Lalu Allah perintahkan bumi menelan Korun dan hartanya. Sehingga kalau sekarang menemukan harta tak bertuan, harta karun ya. Korun ini. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwa kita makin di dunia niki sedang berjuang untuk bisa kembali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu jalan bypass menuju surga adalah ngaji. Jelas hadisnya, sahih hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqahu ilal jannah. Saya girang lalu lampak nuntut ilmu, kata Nabi, sabda Nabi. Anda dengar hadis apa ibu? Nabi itu tidak pernah bohong, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Di hadis niki wajib terpercaya, nggih? Wajib terpercaya. Tapi manak Nabi saya girang lalu ngaji, maka dimudahkan jalannya menuju surga. Alhamdulillah kita termasuk. Mudah-mudahan istiqomah Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali kita ke akhirat nanti Bapak Ibu. Ada dua versi manusia itu.
Ini Allah katakan di surah An-Naml ya, ayat 89 dan 90. Apa firman Allah? Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Saya datang jemaah jalur kiamat membawa kebaikan, membawa ibadah yang bagus, membawa pahala yang bagus, yang banyak. Falahu khairun minha, maka dia akan dibalas, akan diganti oleh Allah kebaikan kita itu dengan kebaikan yang lebih baik dari Allah. Masya Allah, sekik amal de, sekik kebagusan de, yang terganti 10 kali lipat, yang terganti 700 kali lipat, yang terganti wallahu yudha'ifu liman yasha, tak terhingga. Allah itu bisa membalas 1 dibalas 1 triliun, 1 dibalas tak terhingga, boleh bagi Allah. Ini yang disebut dengan al-fadil. Bedakan fadil dengan adil. Apa fadil itu? Fadil itu 1 dibalas 1 juta, 1 dibalas 1 miliar, 1 dibalas tak terhingga. Ini fadil. Kalau adil apa? Adil itu Allah gunakan untuk membalas dosa. 1 dosa, 1 siksa, tidak akan dilebihkan oleh Allah. Adil. Jadi beda adil dengan fadil, Bapak Ibu ya. Jadi fadil itu, wah, cuma itu bengak-bengak doang nanti ki surga naik. Ya, padahal layak sekedar milu ngaji doang. Ngerti, milu ngaji tokol lagu maka segini lalu luan surga ni kebagus na baik. Itulah fadilnya Allah Subhanahu wa taala. Ada lek kubur. Le keteranggati kubur nih. Padahal lain ya tokol-tokol doang. Ketuan tak apa hasil ngaji tak ketahu. Tokol milu tokol. Milu tokol doang, Masya Allah. Apalagi itu tahu kenana nabi tak aji niki muta amalang. Oh, luar biasa. Nggih. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Nggih. Jadi saya datang lek jelo kiamat jauh kebagusan, pahala sawah gawe lek dunia niki ya anta ganti pahala niki insyaallah taala si lebih bagus. Sekik terbalas 700, sekik terbalas 1 juta. Ya kanggo Allah taala dia nak kanggo balaan. Ya, namun itu kan kadang-kadang datang dengan ngendeng maju lu 1000, beang teh 100. Apa kat senina tu keluik beang tu ya cuma ketagihan. Silik itu kan. Tapi kalau Ta'ala saya nyilik ya Allah Ta'ala. Dinarak nyilik Allah Ta'ala. Sekik pegawaian tu terbalas 1 juta Allah Ta'ala. Saya nyilik dinarak. Namun itu kan tebal ni tak tahu misal datang dengan pira butuh tu 100.000. Ni sida 1 juta. Apa kata isteri? Oh sida ni. Silik ni itu kan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, fadil. Ya kena fadil ni ke. Tapi kalau adil itu Allah membalas dosa yang belum diampuni. Ya, dosa yang belum diampuni Bapak Ibu. Makanya kita suruh banyak istighfar Bapak Ibu ya. Karena kita ini manusia tidak ada yang bersih dari dosa Bapak Ibu. Kullu bani adama khata'un. Semua anak Adam itu berdosa. Maka orang yang terbaik itu bukan yang tidak punya dosa. Manusia baik itu adalah yang mengakui kekurangannya, mengakui dosanya dan dia segera bertaubat. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, tuba, beruntung besok pada hari kiamat liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Beruntung besok orang menerima catatan amalnya, kemudian setelah dia buka buku catatan amalnya terdapat banyak sekali istighfarnya. Halaman 1 1 juta istighfarnya. Pira istighfar tu mi jelone wah mau 1 juta. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kep yang doang namun tersebut 1 juta tu. Namun istighfar cukup 10. Namun kep yang dilele 10.000.
1 juta 2 juta. Pi ditanya pira istighfar dah jelone. Alhamdulillah luwe pira 10. Amun kepeng 10.000 ndik nara. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, beruntung gati jemaah dengan yang kemos buka catatan amalna, lamun setiap halaman iki luwe istighfarna. Leman halaman sekik sampai halaman ke sekian juta. Pira umur teh kan sekeno wah lembaran amal teh. Bilang jelu niki tercatat si malaikat. Hattal anina fil marad kama nuqila. Sehingga ngerang ketika sakit pun dicatat. Apalagi bahasa yang jelas, lantang seperti ini. Ngerang ketika sakit itu dicatat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada tulis astagfirullah, jelas tulisannya. La ilaha illallah, kesakitna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kesakitna. Ya? Jadi apapun yang kita ucap di dunia ini, yang kita perbuat di dunia ini, sejak akil balik, ingat, sejak akil balik, sejak berusia 9 tahun bagi wanita yang haid, atau laki-laki sejak mimpi dewasa, atau berumur 15 tahun. Ya, lamun berumur 15 tahun na mimpi nende na haid atau nende nina, wah balik ya leman tercatat niki, ya leman mulai tercatat. Malaikat raqib dan atid itu terus standby. Dek nuh ngantok malaikat Bapak Ibu. Ya. Dek bilang oh jangan tidem malaikat nu bebas. Ndak. Ya. Rufi'al qalam an salas. Arak telu doang dek catat si malaikat. Telu dengan dek catat si malaikat. Sai dengan si tinduk sampai na ures. Yang ditinduk niki apa aja angkat ngeraus ndek tercatat niki. Ya. Tapi ada orang yang tidurnya dicatat zikir. Saya dengan sak tinduk kadu wudu. Kemudian dia mandi ayat, baru dia tidur. Timak ada tinduk pahala tetap tulis terus sampai terus tertulis. Nggih mandi ayat dulu baru kita tidur. Ya. Mbe mandi ayat niki duduk duduk, kemudian kita sambil menengadahkan tangan, kemudian baca Al-Fatihah, okay? Ayat kursi, 3 ayat terakhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawat atau amanar rasul itu, kemudian qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, lalu tiupkan napas kita di telapak tangan kita, lalu kita usapkan ke sekujur tubuh kita. Ini namanya mandi ayat. Nah, saya amalang niki ndien bau begik atau seher niki tembus awak. Ini benteng apa ya? Ngombe saktina tukang seher niki ndien bau. Karena kita sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi ayat yang paling mulia itu ayat kursi. Ya, ayat kursi. Surah yang paling mulia Al-Fatihah. Ya, bedakan surah dan ayat ya. Kalau surah itu rangkaian ayat-ayat. Jadi surah yang paling mulia Al-Fatihah. Ayat yang paling mulia ayat kursi. Kan satu ayat itu ayat kursi itu. Ayat 255 Al-Baqarah ayat kursi. Nah, jadi ayat yang paling mulia ayat kursi. Kalimah yang paling mulia kalimah Allah. Kan di situ ada Allahu la ilaha illallah. Jadi ingat ini baik-baik ya, baik. Surah yang paling mulia suratul Fatihah. Maka doa yang paling mulia itu membaca suratul Fatihah, Bapak Ibu. Nggih. Kemudian ayat yang paling mulia ayat kursi dan kalimah yang paling mulia kalimah Allah. Nah, nggih. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ada orang yang walaupun dia tidur tetap dicatat pahala oleh Allah sampai dia bangun. Nah, tapi secara umum hadis ini mengatakan bahwa ada 3 orang yang tidak dicatat, ya,
Pengecualian tadi orang yang mengamalkan tidur dengan cara sunnah Rasul, ya, wudhu dulu kemudian baca itu baca ini, ya, itu walaupun tidur dicatat pahala. Kemudian yang kedua anak kecil sehingga dia balik. Jadi anak kecil ini walaupun melakukan sesuatu yang tidak baik tidak dicatat dosa. Tapi kalau dia ngaji dari kecil, dari leman bebeak tajah ngaji, pahala itu ngalir ke orang tua. Nah, ini hebatnya punya anak. Belum balik sudah ngapal Quran, belum balik sudah pintar ngaji. Orang tua itu mendulang pahala. Jadi investasi pahala dari anak kita. Yang kandak malas-malas sorong anakku ngaji kembali itu timat masih kode. Ampun sak mau itu dengan tua me gitu kan. Ini jemaah wah belian. Jemaah wah tamu SMP, jemaah tamu SMA, tahu ngelawan. Ngaji itu, sidah ngaji itu. Anakku jok masjid, sidah bijak mati satu padahal timan bajang kan mati. Jadi yang mau beli karena anak kita tahu ngelawan, kita tahu suruh. Namun masih kode, bahanin tak. Entah anakku kumbak mek, ku jauh mek jauh tu. Apa melek mek, ku beli yang pokok melek ngaji. Lah kan itu mau upaya setiap huruf Bismillah kata anak kita di TPK kirim pahala transfer pahala jok itu jok dengan toaan. Masya Allah baca kahfi baca yasin angkat iya merangkat bahasa tuan guru senganan den kerengatan pahala dosa nikin den kesenggitan iya ampun itu berat lalu ngawik kebagusan niki cobaan kesenggitan Masya Allah okay. Sekik huruf tu balas 10 datang karungan-karungan emas niki lah sang kelebet itu. Tapi inilah ujiannya Bapak Ibu. Dosa pahala itu digaibkan oleh Allah, tidak tampak. Ya. Itu sebagai ujian orang beriman supaya istiqomah ya dan yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah niki. Nah, saya datang jeluk kiamat jauh pahala yang tergenti pahala niki si pahala yang lebih baik. Kemudian wahum min faza'i yauma idzin aminun. Ya, luar biasa orang yang datang akhirat ke akhirat itu membawa kebaikan-kebaikan. Pada hari paza' apa paza' niki hari yang mengejutkan, hari yang sangat menakutkan. Kiamat. Jadi orang yang baik ini aminun, aman. Narantan takut-takut. Lah. Kan dendik kiamat gempa doang la ilaha illallah ya. Bila man takut ni paza' pada hari yang sangat menakutkan. Pada hari hancur-hancuran itu. Nah, kalau kita sudah lakukan kebaikan kita diterima Allah, kita aminun. Okay. Yang kedua, lagi satu aja ini. Wa man jaa bis sayyiati, saya datang jauh dosa jauh akhirat niki. Dosa ndak mantampun. Makanya banyak-banyak ya Allah, ampuni kami Allah. Astagfirullah. Okay. Nah, saya jauh dosa jauh akhirat niki kata Allah, pakubbat wujuhuhum pinnar, akan disungkurkan ke dalam neraka, yang terdorong, yang terjelak dalam neraka niki. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sambil dikatakan oleh para malaikat petugas yang menyiksa itu, apakah ndek percaya lah? Nah, itu Demek percaya gelai dakwah Nabi Muhammad no, bahwa dengan berdosa yang sakit di akhiratnya ni idap ni. Ya, wah dah baca Alif Lam Mim Tanzil tadi pagi nggih. Alhamdulillah imam kita bacakan itu. Apa katanya di situ Pak Ibu? Padzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Masya Allah ya. Nabi kenana Bapak Ibu ya.
Fazuku azab, rasakan azab ini. Yang dulu engkau pura-pura lupa, pura-pura enggak ingat, pura-pura enggak tahu, padahal ulama, guru, tuan guru sudah dalam bahasa kasar sampai kowok bibihna guru-guru penjelasan tentang akhirat nu lamun darah anta percaya sadu ya anggap tu berita apa radio CD nek tomeli jadi disempata oleh malaikat tu nengke hidapan ini wah akhirat ni haran siksa ni inna nasinakum wa dzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakan azab yang khuldi, yang kekal ini terhadap perbuatanmu dulu di dunia. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kita terus mengulang mengaji seperti ini, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terjerumus dalam dosa. Ya, dan kita menyadari kita manusia ini lemah, manusia ini penuh dosa, maka perbanyaklah istighfar. Sekurang-kurangnya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, sambil ngelak lek pawon astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi istighfar niki ndik dengan berdosa doang Bapak Ibu. Istighfar niki yang datangan kepeng, yang datang rezeki. Ya masa dan dek sadu surah Nuh niki apa kata Allah dalam surah Nuh niki? Faqul tustaghfiru rabbakum, pada ucapan istighfar minta ampun pada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, Allah Maha Pengampun, tima dosa ente marak penok dunia niki, Allah Maha kuasa menghapusnya. Innahu kana ghaffara. Apa fadilah istighfar itu? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan teratur, hujan yang berkah, bukan hujan yang menenggelamkan, yang banjir, tapi hujan yang berkah, menumbuhkan pohon, menghasilkan buah, panen raya. Ini namanya hujan berkah karena istighfar. Makanya kalau penduduk kampung ini rajin istighfar, insya Allah berkah kampung ini. Tapi hati-hati, kalau kemaksiatan merajalela akan Allah guncang sebagaimana bumi Nabi Lut dulu kan, Allah balik dia, dihujankan dengan hujan batu, bukan hujan air tapi hujan batu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah niki Bapak Ibu nggih. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa istiqomah untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Karena ada 4 orang yang tidak rugi kata Allah, wal asr innal insana lafi khusr. Semua manusia itu rugi kata Allah, illa kecuali yang pertama alladzina amanu, orang yang selalu mentajdid, memperbaharui, meningkatkan imannya. Terus bilang jeluh, selalu dia perbaiki ibadahnya, imannya. Yang kedua, wa amilus solihat, dengan si dek nuh pendak gawe kebagusan, dek nuh lelah gawe kebagusan, selama nu bagus sarana ya milu doang. Ya luasang milu, ya tembangun milu, nenera pulsa listrik milu, nenera karpet milu. Jadi milu doang, dek noh pendak gawe kebagusan. Nah ini dengan sak dek rugi. Si ketelu wa tawasau bil haq. Nah ini dia majelis ini. Dengan si girang saling ingetan jok akhirat niki, ngaji. Si keempat wa tawasau bis sabr, dengan si saling motivasi, saling ingetan, semeton, sabar. Arak waktu telik bawah, arak waktu telik atas. Hidup nih marak rode sak berputar, wah lek atas lek bawah, gitu kan? Wah senang, wah susah, wah senyum, wah nangis. Itulah dunia. Ayo kena tawasau bis sabr. Nggih, mudah-mudahan arah manfaatna. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. Ya Allah, kami memohon cintamu, kami memohon cintanya orang-orang beriman yang mencintaimu, dan jadikan kami semua mencintai setiap amal perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepada cintamu. Radina billahi rabba, kami ridha Engkau Tuhan kami Allah, kami ridha semua garis takdir yang Kau tetapkan kepada kami Allah. Jadikan kami selalu dapat bersyukur dan bersabar menghadapi garis takdir yang Kau tetapkan kepada kami. Wabil islami dina, ya Allah kami ridha Islam sebagai agama kami. Berikan kami ilmu yang cukup ya Allah untuk dapat mengamalkan Islam ini di sisa hidup yang Kau amanahkan kepada kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, kami pun ridha Muhammad sebagai nabi dan utusanmu ya Allah. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina, beri kami kemampuan ya Allah untuk mengikuti jejak dan langkah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisa hidup yang Kau amanahkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan, kesuksesan, keberkahan di dunia fana ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula kebaikan kelak di akhirat ya Allah berupa surgamu, kami masuk ke dalamnya bighairi hisab ya Allah bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana waqina adzabannar, Allah hindarkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa adkhilnal jannata, izinkan kami masuk surgamu ya Allah, ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti kepadamu ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al baldatana hadza, Karangkelok, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, warzuq ahlahu minats thamarati birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirrin nabi wa bisirril fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.